Halo, Assalamualaikum. Apa kabar? Ketemu lagi di part kedua. Jadi di part pertama tadi kita membahas tentang pendahuluan, bab pendahuluan di mana di dalamnya berisi latar belakang penelitian. Nah, di part kedua ini kita akan membahas tentang latar belakang penelitian. Apa sih latar belakang penelitian dan beberapa tips gitu ya dalam menulis latar belakang penelitian. Nah, latar belakang penelitian ini perannya juga sama penting dengan bab pendahuluan karena dalam latar belakang penelitian ini menjadi bagian yang paling menarik atau paling punya peran untuk bisa menarik para pembaca agar pembaca ini kemudian tertarik untuk membaca laporan kita sampai akhir. Gimana kita bisa meyakinkan pembaca bahwa penelitian kita ini menarik, ada masalah di suatu tempat yang masalah itu perlu untuk diteliti atau menarik untuk diteliti. Nah, itu peran dalam latar belakang. Jadi, posisinya di bagian awal, bagian pertama yang akan dibaca oleh pembaca sehingga pada latar belakang ini perlu dikemas menjadi lebih menarik atau lebih banyak informasi untuk meyakinkan tadi pembaca bahwa penelitian ini memang harus dilakukan karena ada masalah di satu tempat atau sebaliknya masalah penelitian itu bisa yang negatif tadi, ada suatu masalah yang negatif atau ada suatu keberhasilan, ada best practice atau ada sesuatu hal yang unik sehingga hal ini menarik untuk diteliti dan perlu untuk diteliti. Nah, itu peran dari latar belakang penelitian. Dan dalam latar belakang, isinya sebenarnya tidak hanya definisi-definisi. Mungkin bagi teman-teman yang mungkin baru memulai melakukan penelitian, dalam membuat latar belakang biasanya didominasi oleh definisi. Kota adalah, ruang terbuka hijau adalah, kemudian permukiman adalah, dan lain-lain sebagainya yang lebih banyak berupa definisi-definisi. Nah, apakah itu nggak boleh? Itu boleh tapi sedikit aja, karena di latar belakang lebih banyak yang harus kita tulis adalah alasan-alasan rasional dan alasan esensial kenapa penelitian ini perlu dilakukan. Berdasarkan apa? Berdasarkan data, fakta, di mana data dan fakta ini bisa berasal dari survei lapangan, jadi survei pendahuluan dulu, bisa berasal dari hasil wawancara awal dengan narasumber yang sekiranya udah lebih tahu, lebih paham. Kemudian bisa juga dari referensi, dari literatur, entah itu jurnal, berita berita resmi, dari website resmi, dari buku, gitu. Jadi ada sumber-sumbernya. Sehingga ketika kita menulis itu tidak hanya opini semata, opini pribadi kita sebagai penulis, tapi dibuktikan dengan sumber-sumber dari literatur atau dari fakta di lapangan. Kemudian isi dari latar belakang juga gejala atau fenomena yang ada di lapangan yang memunculkan suatu masalah yang menarik untuk diteliti. Yang masalahnya itu tadi bisa yang positif, bisa yang negatif. Kemudian aspek teoritis juga perlu ada sedikit, tapi aspek teoritisnya mungkin bukan dari definisi, tapi lebih ke esensi-esensinya. Oleh karena itu, di latar belakang, penting bagi kita untuk melakukan satu, survei ke lapangan, survei pendahuluan, agar kita tahu setidaknya bagaimana kondisi lapangannya. Kemudian yang kedua, perlu juga bagi kita untuk membaca berbagai jurnal, berbagai buku, berbagai berita, agar kita bisa menarik informasi-informasi atau data-data, fakta-fakta yang bisa kita kutip sebagai penguat latar belakang kita. Nah, bagi para peneliti awal dan mungkin bagi banyak peneliti gitu ya, termasuk mungkin saya pribadi, kadang-kadang kita merasa kesulitan untuk merumuskan latar belakang. Gimana sih cara menulis latar belakang? Misalnya, kenapa sih latar belakangnya bolak-balik disuruh revisi gitu ya? Kenapa baru latar belakang aja revisinya sampai berkali-kali? Bisa jadi karena satu, masalahnya belum jelas nih di latar belakang kita. Masih belum clear nih apa masalahnya. Apakah benar-benar ada masalah atau enggak nih sebenarnya.
Nah, ini sering terjadi ketika kita belum survei pendahuluan. Kita belum tahu tuh kondisi lapangnya seperti apa, jadi kita masih ngawang-ngawang gimana sih kondisinya di satu daerah itu. Atau kalaupun belum survei pendahuluan, kita belum melakukan survei literatur yang terkait dengan lokasi penelitian kita atau topik penelitian kita. Jadi kita masih gerambiang nih, apa masalahnya. Kemudian yang kedua adalah copy paste sana sini. Jadi dari berbagai sumber di copy paste sehingga alurnya kacau paragrafnya. Nggak nyambung antara satu kalimat dengan kalimat lainnya. Dan itu sebenarnya nggak boleh di latar belakang maupun di hampir keseluruhan laporan penelitian kita. Karena yang penulisan yang baik kita perlu mengutip dari berbagai literatur agar lebih valid gitu ya tulisan kita, tapi kita perlu melakukan parafrase. Artinya kita menulis dengan gaya bahasa kita sendiri, nggak yang ya udah copy paste aja tempel sana sini, dan itu bisa menjadi potensi plagiasi yang besar. Kemudian masalah ketiga yang mungkin sering muncul adalah karena kita sebagai penulis agak males nih untuk baca-baca jurnal, baca-baca buku, baca-baca berita, sehingga tulisan kita ya jadi kurang kaya gitu ya. Jadi kita cuma punya 2 sumber, ya udah 2 sumber itu aja yang kita pakai dibuat latar belakang. Kita cuma punya satu sumber itu aja yang kita pakai. Padahal nggak boleh ya. Sebaiknya kita gunakan sumber yang cukup banyak biar benar-benar valid tuh latar belakang kita. Nah, kemudian gimana cara menyusun latar belakang gitu ya? Yang pertama, sebelum menulis latar belakang, pastikan kita sudah dapat topik penelitian dulu. Topik besarnya dulu deh, kalau belum bisa topik detailnya, topik besarnya dulu. Apakah kita mau meneliti permukiman kumuh? Apakah kita mau meneliti ruang terbuka hijau? Apakah kita mau meneliti kemacetan? Apakah kita mau meneliti tentang banjir? Atau apa nih? Satu topik besar itu dulu. Kemudian, kenapa itu penting gitu ya? Kenapa itu jadi masalah? Argumennya apa? Kenapa itu jadi masalah? Yang argumennya bisa dari survei lapangan atau bisa dari literatur. Kemudian dari topik besar itu, coba kita kerucutkan lagi menjadi beberapa topik-topik kecil atau pertanyaan-pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan topik. Misalnya ketika banjir, topik besar kita banjir, kita bisa rumuskan beberapa pertanyaan penelitian. Apakah penyebab banjirnya? Apakah dampak banjirnya, atau mitigasi banjirnya, atau tentang drainasenya, atau tentang resapannya, tentang apanya? Ada banyak kan pertanyaan yang bisa kita rumuskan. Kemudian misalnya dari ruang publik, misalnya pertanyaannya bisa jadi dari sebaran ruang publik di suatu kota. Apakah sebarannya sudah merata? Atau ada daerah-daerah yang belum punya ruang publik. Bisa juga dari aspek tingkat kepadatan atau tingkat kunjungan ruang publik. Oh, ternyata tingkat kunjungannya beda-beda nih ruang publik. Ada yang sangat banyak dikunjungi pengunjung, ada yang sepi. Gimana perbedaan tingkat kunjungan ruang publik ini? Bisa juga memunculkan pertanyaan lanjutan. Kenapa yang ruang publik A bisa banyak kunjungan, sementara ruang publik B itu sepi banget? Apa hal-hal yang membuat ruang publik ini banyak dikunjungi? Apa hal-hal yang membuat ruang publik ini sepi dikunjungi? Atau bisa juga dari persepsi masyarakat. Apakah mereka sudah puas tentang ruang publiknya atau yang lainnya? Termasuk topik-topik lainnya ya. Kita bisa merumuskan berbagai pertanyaan itu. Nah, dari beberapa pertanyaan-pertanyaan itu, kita bisa memilih satu atau lebih pertanyaan yang mungkin dirasa penting nih untuk dilakukan penelitian. Kita bisa memilih 1, 2, atau 3 pertanyaan penelitian yang akan kita angkat. Jadi dari topik besar itu kita kerucutkan lagi menjadi topik-topik kecil yang mau kita angkat jadi penelitian kita. Tentunya berdasarkan tadi data di lapangan, kemudian yang kedua keminatan kita sebagai peneliti, dan ketiga kita perlu cek lagi apakah beberapa pertanyaan penelitian itu pernah dilakukan oleh penelitian lain. Kalau sudah pernah
pernah dan dalam jangka waktu yang dekat, maka kita perlu menggeser pertanyaan penelitian kita. Jadi topik besarnya masih sama, tetapi sub topik penelitiannya mungkin bisa agak berbeda gitu ya. Jadi saya mau tentang banjir, tadinya mau tentang mitigasinya, ternyata mitigasinya sudah pernah ada yang meneliti, jadi saya ambil aspek dampaknya aja deh, karena yang dampaknya mungkin belum ada yang meneliti. Atau tadi saya pengen kemacetan, tadinya saya meneliti penyebab kemacetannya, tapi ternyata penyebab kemacetannya sudah ada yang meneliti. Ya udah, saya mau meneliti dari ininya aja deh, kerugian dari kemacetannya misalnya. Jadi kita bisa geser-geser topiknya kalau memang sudah ada yang pernah melakukan penelitian itu. Kemudian beberapa tips lainnya adalah, lagi-lagi yang paling pertama adalah kita mencari data dan fakta tentang fenomena penelitian yang mau kita angkat. Data dan fakta bisa dari survei pendahuluan, kita ke lapangan atau wawancara, atau dari jurnal, dari referensi-referensi literatur lainnya. Kalau sudah jelas masalahnya apa dan subtopik apa yang mau kita ambil, kita bisa membuat alur kerangka masalah atau alur latar belakangnya. Bagian pertama kita mau ngomongin apa, bagian kedua kita mau ngomongin apa, bagian ketiga kita mau ngomongin apa gitu. Dimana biasanya penulisannya di awal kita menulis yang umum-umum dulu, topik-topik besar atau masalah-masalah besar, baru ke khusus topik-topik atau masalah-masalah di lokasi penelitian kita. Walaupun itu tidak harus baku seperti itu ya, cuman yang umumnya dari yang umum dulu baru ke yang khusus. Kemudian kalau sudah bikin kerangka, kita bisa melengkapi data-data atau data-data dan fakta itu tadi yang sudah kita kumpulkan sesuai dengan bagian-bagian yang kita buat tadi. Bagian pertama ngomongin apa, data fakta kita taruh di situ yang berkaitan dengan bagian pertama. Yang bagian kedua kita mau ngomongin apa, data dan fakta kita apa nih yang sesuai dengan bagian kedua, kita kelompok-kelompokkan. Kemudian kalau sudah, baru kita membuat parafrase atau menulis ulang dengan gaya bahasa kita sendiri sehingga alurnya bisa lebih runut. Kalau sudah, mungkin mulai di bagian-bagian agak akhir, kita perlu menonjolkan kenapa penelitian itu penting dilakukan. Perlu mempertegas alasannya. Kenapa sih ada masalah ini dan kenapa penelitian ini perlu untuk dilakukan. Kemudian yang terakhir ini kondisional ditambahkan juga sangat baik sekali. Kita bisa menambahkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik-topik penelitian kita untuk meyakinkan bahwa sudah ada yang melakukan penelitian ini dan menunjukkan bahwa penelitian ini penting untuk dilakukan. Nah, tadi saya sempat menjelaskan bahwa penulisannya bisa dari umum ke khusus. Nah, bentuknya mungkin kalau divisualkan seperti ini, piramida terbalik. Dari yang umum dulu, yang atas ini yang umum, baru ke yang umum, yang atas baru ke yang khusus. Kita bisa bagi menjadi beberapa bagian. Ini contohnya adalah 4 bagian, walaupun tidak baku gitu ya. Tapi mungkin bagi yang bingung bisa juga menggunakan pola ini. Kita bisa membagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah tinjauan awal topik. Topik besarnya apa? Kalau banjir mungkin kita ngomongin banjir dulu. Kalau kemudian permukiman kumuh, kita ngomongin permukiman kumuh. Ngomongin ruang hijau, kita ngomongin ruang hijau. Baik itu di definisi, konsep, kemudian kondisi-kondisi yang berkaitan dengan banjir, bisa di dunia, bisa di skala yang lebih luas. Kemudian masalah penelitiannya, masalah yang berkaitan dengan topik ini ya. Kalau banjir itu ternyata terjadinya nggak cuma di lokasi penelitian kita, di banyak tempat itu terjadi gitu ya. Dan dampaknya apa, kerugiannya apa, atau yang lainnya lah. Kalau ruang hijau juga sama, di kota-kota lain atau di negara lain atau di tempat lain itu seperti apa, di yang wilayah lebih luas, ada masalah apa di wilayah yang lebih luas. Kemudian baru kita mulai masuk ke lokasi penelitian kita. Ternyata masalah banjir itu nggak hanya terjadi di luar sana yang luas, tapi di lokasi penelitian kita juga terjadi.
Dan kalau yang di luas itu punya banyak masalah, ada banyak resiko, ada banyak apa, ternyata itu mungkin juga terjadi di lokasi penelitian kita nih. Dan apa masalah yang ada di lokasi penelitian kita? Kenapa itu penting gitu ya dilakukan? Fakta dan data terkait dengan lokasi penelitian kita. Kemudian yang terakhir lebih ke penegasan kembali bahwa penelitian ini penting dilakukan, atau penegasan bahwa ada masalah tertentu di lokasi penelitian kita dan itu perlu atau penting untuk dilakukan penelitian untuk lebih lanjut lagi, mungkin bisa dicari solusi untuk bisa mengatasi permasalahan itu kalau masalahnya negatif. Kalau masalahnya positif atau best practice, misalnya penting dilakukan penelitian untuk mengetahui kenapa itu bisa berhasil, apakah strateginya atau apanya, untuk kemudian lebih lanjut kita bisa ambil poin-poin bagusnya, poin-poin pembelajarannya yang mungkin bisa dicontoh untuk daerah-daerah lain di luar sana, sehingga daerah-daerah lain di luar sana pun bisa meniru keberhasilan di lokasi penelitian kita. Nah, ini mungkin sedikit penjelasan untuk bagian pertama, tinjauan awal topik atau uraian umum fenomena yang akan diteliti, di mana ini mengantarkan pembaca untuk memahami topik penelitian. Kita memperkenalkan topiknya dulu nih. Kalau mau banjir, kita memperkenalkan banjir apa atau fenomena banjir itu apa. Ruang hijau, kemudian permukiman kumuh, macet, pelayanan transportasi publik, pedestrian, kemudian kampung tematik atau apapun itu, kita tuliskan dulu. Definisi umum boleh sekilas aja, tapi lebih dari itu yang perlu kita tulis adalah fenomena umum tentang topik itu tadi, apa fakta dan data yang berkaitan dengan topik itu. Kemudian pada bagian kedua kita menjelaskan masalah yang ada di topik, masih secara makro. Ini menjadi landasan awal bahwa penelitian ini perlu dilakukan. Jadi justifikasi awal. Oh, secara makro ada masalah ini dan itu perlu untuk diperhatikan gitu. Bisa juga kita menuliskan penelitian-penelitian serupa yang pernah dilakukan di kota-kota lain, di negara lain, dan harus diperkuat dengan data. Di mana data ini mungkin bisa berupa angka, bisa juga berupa pernyataan atau dari jurnal, tapi sumbernya harus jelas dan valid gitu ya, sumbernya resmi. Kemudian yang ketiga, kita membahas tentang lokasi penelitian kita. Masalah apa yang di lokasi penelitian kita yang tentunya masalahnya relate dengan dua bagian awal tadi ini. Kalau di bagian awal ngomongin banjir, ya ini ngomonginnya banjir. Di awal ini ngomonginnya ruang terbuka hijau, di sini juga ngomonginnya ruang terbuka hijau gitu. Jadi, tapi kalau yang di bagian kedua ini ngomongin masalah secara makro, yang di bagian ketiga kita berbicara masalah secara mikro, fokus di lokasi penelitian yang akan kita lakukan. Ada masalah apa di situ? Atau seberapa besar dampaknya, dan lain-lain. Dan yang pada bagian ketiga ini bisa dari sumber literatur, dari jurnal, dari buku, dari website, tapi akan lebih menarik juga ketika kita bisa menuliskan hasil observasi kita. Jadi kita melakukan survei pendahuluan untuk menuliskan permasalahan di bagian ketiga ini. Dan yang terakhir, penegasan kembali tentang pentingnya melakukan penelitian. Ini bisa berupa penekanan, mengapa penelitian dilakukan, masalahnya apa, bisa juga ditambahkan harapan atau tujuan dari penelitian ini. Jadi ada masalah ini sehingga perlu dilakukan penelitian ini. Dari penelitian ini diharapkan bisa bla 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 gitu kan. Kemudian bisa juga ditambahkan batasan-batasan umum yang akan diteliti. Jadi penelitian ini hanya akan membahas seputar apa gitu. Jadi sudah ada batasannya. Jadi kesimpulan di latar belakang atau kesimpulan untuk membuat latar belakang, ini beberapa tips, lagi-lagi tidak pakem. Teman-teman mungkin bisa menggali tips-tips lainnya untuk memperkaya tulisan teman-teman.
Yang pertama, kita bisa menulis dari umum ke khusus, mengerucut, tapi jangan yang terlalu umum banget, jadi nariknya jangan kejauhan gitu ya. Jadi dari umum ke khusus. Kemudian perlu ada data pendukung, baik itu angka atau pernyataan dari sumber yang jelas, bukan opini semata dari kita sebagai penulis. Kemudian penulisan masalah juga harus ada alasan atau justifikasi yang jelas, di mana justifikasi ini bisa dari literatur atau dari hasil survei lapangan. Kemudian kesimpulan dari bab 1 atau latar belakang pada khususnya merupakan bagian yang cukup penting karena menggambarkan penelitian secara keseluruhan. Jadi kalau saya pribadi menganggap bab 1 latar belakang itu adalah ringkasan dari penelitian kita. Jadi kadang-kadang bab 1 latar belakang itu bisa saja finalnya atau fixnya itu terakhir, ketika bab belakang-belakangnya udah fix, baru nanti penyempurnaan bab 1-nya bisa dilakukan kembali, karena memang harus inline atau memang harus nyambung antara bab 1 dengan bab-bab berikutnya. Kemudian pada bagian bab 1 memang kita perlu memahami teori-teori awal, literatur awal. Jadi dalam menulis bab 1 kita nggak bisa nulis opini. Memang kita perlu baca-baca dulu nih. Dan ini juga sebenarnya nyicil juga untuk bikin bab 2 atau bab kajian teori, kajian literatur. Jadi bisa jalan bareng gitu sebenarnya dalam nulis bab 1 dan menulis bab 2. Nah, selanjutnya mungkin kita ada beberapa tips juga. ATM, mungkin bagi yang awal-awal belum bisa nulis banget, kita bisa pakai tips ini: amati, tiru, dan modifikasi. Jadi tidak hanya copy paste, tidak hanya amati dan tiru saja, tapi perlu ada modifikasi, parafrase dari kalimat-kalimat sumber-sumber kita. Banyak baca jurnal, kemudian dari jurnal-jurnal itu teman-teman bisa lihat alurnya. Oh, jurnal ini awalnya ngomongin apa sih, paragraf pertama, paragraf kedua ngomongin apa, paragraf ketiga ngomongin apa, keempat apa, dan seterusnya. Kalau mungkin teman-teman masih bingung alurnya, bisa aja ngikut alur dari jurnal itu. Tapi lagi-lagi muatan dari tulisan kita tentunya harus ada modifikasinya, karena permasalahannya pasti akan berbeda, walaupun topik besarnya sama. Tapi satu lokasi dengan lokasi lain pasti permasalahannya akan berbeda. Kemudian tips lain, kalau nggak bisa langsung nulis panjang, kita bisa membuat kerangka tulisan atau tabel. Oh, bagian 1 kita mau bicara apa dulu, bab 2 apa, bab 3 apa, 4 apa, 5 apa gitu ya. Jadi alurnya udah jelas dulu, baru kita ngisi di bab 1, di paragraf 1-nya baru kita tuh ngisi tulisannya gitu. Jadi kalau masih bingung seperti itu, memang mungkin kesannya 2 kali kerja, tapi ini sangat membantu pada tahap awal ketika teman-teman baru mau mulai menulis, atau bagi teman-teman yang masih jarang nulis gitu ya. Kita perlu membuat kerangka tulisan. Bahkan untuk penulis-penulis yang profesional pun rata-rata tetap membuat kerangka tulisan dulu. Jadi nggak langsung full dari satu lembar kosong atau dari kertas kosong. Ada kerangka-kerangka dulu yang dibuat. Nah, selanjutnya contoh gitu ya. Kita coba satu contoh, kita kulik latar belakang. Nah, apa aja nih di contoh ini? Ini di paragraf pertama, ini membahas tentang perubahan iklim. Perubahan iklim merupakan bla bla bla. Ini ada definisi. Boleh. Sumbernya ada. Jadi pastikan ada sumber nih. Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2001. Kemudian masih di definisi, perubahan iklim ini tidak hanya waktu sesaat dan seterusnya, yang sumbernya ada. Kemudian selanjutnya, selain definisi, sudah mulai bergerak ke bahwa perubahan iklim nggak hanya perubahan iklim, sebenarnya ada pengaruh dari aktivitas manusia dan lain sebagainya. Dan ini disebutkan oleh Awor, ini penulisnya. Jadi ini bukan kita sebagai penulis yang
menulis, tapi kita mengutip dari tempat lain yang sudah terbit gitu jurnalnya. Jadi valid karena ini sudah ada sumbernya. Terus ternyata perubahan iklim menimbulkan masalah nih. Sulit dihindari terjadinya kenaikan temperatur dan seterusnya. Nah, ini kan sudah mulai mengantarkan kepada masalah dari perubahan iklim, masalah makro. Nah, ini yang tadi dimaksud dengan fenomena umum, fenomena dari topik yang besar dulu. Nah, kalau dilihat ada highlight kuning. Highlight kuning ini adalah sumbernya. Jadi dalam latar belakang ini perlu ada sumber-sumbernya nih. Kalau dilihat dalam satu paragraf aja sudah ada 1, 2, 3, 4, 5. Sudah ada 5 sumber nih dalam satu paragraf. Bayangkan kalau kita punya berapa paragraf nih, berapa sumber sendiri yang mungkin kita punya. Jadi pada bagian awal ada fenomena umum dulu, topik masalah yang besar, ada sumber literaturnya, ada data dari sumber yang valid. Kemudian yang kedua, kalau dilihat ini juga sama, masih ada sumbernya, masih ada sumber gitu ya. Kemudian ini sudah mulai menuju ke subtopiknya. Oh, di penelitian ini dia ngambilnya dari perubahan iklim, ada mitigasi dan adaptasi. Kebetulan subtopiknya adalah mitigasi dan adaptasi. Jadi sudah mulai menjelaskan sedikit nih sebelum masuk ke subtopiknya. Mitigasi apa, adaptasi apa gitu. Di atas juga disebutkan perubahan iklim ini bisa menimbulkan bencana, di mana bencana ini perlu diatasi dan diminimalisir, sehingga dampak negatifnya dapat berkurang. Nah, ini salah satu justifikasi bahwa penelitian terkait perubahan iklim, terkait upaya untuk meminimalisir bencana perlu dilakukan, agar kita bisa mengurangi dampak negatif dari bencana akibat perubahan iklim. Nah, sebenarnya sudah di-spill nih bahwa penting penelitian terkait hal-hal itu. Kemudian mulai masuk ke lokasi. Ini kebetulan dari contohnya lokasinya di pesisir Kabupaten Jepara, di mana kalau di sini sudah mulai ada data juga. Dari tahun 84 sampai 2002 ada kenaikan muka air laut sebesar sekian. Jadi memang menunjukkan bahwa kawasan pesisir Jepara terdampak dari adanya perubahan iklim. Buktinya adalah adanya kenaikan muka air laut. Yang ini datanya dari literatur. Harus ada datanya juga lagi-lagi. Harus ada sumbernya. Padahal kawasan pesisir, di satu sisi kawasan pesisir mengalami dampak perubahan muka air laut semakin tinggi, tapi di sisi lain kawasan pesisir itu dipakai untuk bermukim. Dipakai buat bermukim. Nah, ini kan jadi masalah. Kawasan pesisir dipakai buat bermukim, tapi air laut makin naik. Dan akhirnya menimbulkan masalah-masalah baru di kawasan permukiman pesisir, yaitu permukiman kumuh. Nah, ini, jadi ada data-data. Dan data ini sebenarnya masih bisa digali lagi kalau masih sempat, misalnya data berapa sih permukiman yang kumuh, atau luasan permukiman kumuhnya berapa, atau mungkin kawasan pesisir ini menduduki peringkat keberapa dalam permukiman kumuh di Kabupaten Jepara. Seberapa kumuh sih kondisi permukiman ini bisa juga dikembangkan lagi. Nah, ini mungkin satu contoh aja ya terkait latar belakang. Topiknya bisa macam-macam, tapi mudah-mudahan dari contoh ini bisa memberikan gambaran buat teman-teman bahwa latar belakang itu perlu ada data dan fakta, dan perlu ada sumber-sumber dari literatur. Oke, mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan bisa menambah
gambaran dari teman-teman bisa sedikit membantu teman-teman yang mungkin masih bingung dalam membuat latar belakang, sehingga teman-teman bisa membuat latar belakang yang lebih oke gitu ya, bisa meminimalisir peluang revisi dalam membuat latar belakang. Itu saja dari saya. Selamat pagi, siang, sore, malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.